Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Nah, pada kali ini kita akan belajar tematik 6H muatan IPS, yaitu tentang keadaan alam atau geografis wilayah ASEAN. Namun sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada buku tematik sebelumnya, sebenarnya kita sudah belajar tentang kondisi geografis di wilayah ASEAN. Namun pada buku tematik 6H ini, kita mengulang lagi belajar tentang kondisi geografis atau kenampakan alam di negara-negara ASEAN. Ya, perhatikan pada gambar ini adalah peta negara-negara anggota ASEAN. Nah, apakah kalian pernah mendengar apa itu negara tetangga? Ya, negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Ya, negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, apakah kalian pernah mendengar juga apa itu negeri jiran? Ya, banyak orang yang menyebut Malaysia adalah negeri jiran. Ya, kenapa begitu? Karena jiran artinya adalah orang yang tinggal sebelah menyebelah atau dekat rumah, atau diartikan sebagai tetangga dekat. Nah, makanya Malaysia sering disebut dengan negeri jiran karena Malaysia merupakan negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia. Makanya disebut dengan negeri jiran. Negara-negara tetangga Indonesia ini berada di kawasan Asia Tenggara, di mana kawasan Asia Tenggara ini letak geografisnya berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran Asia Timur dan Asia Selatan. Adapun batas wilayah ASEAN atau Asia Tenggara yaitu dari sebelah utara yang berbatasan dengan Cina, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, selain itu, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara juga berada di daerah tropis. Selain itu, dilalui juga oleh pegunungan muda Mediterania yang masih aktif. Masih ingatkah kalian ada berapakah negara-negara anggota ASEAN? Ya, harusnya masih ingat ya. Negara anggota ASEAN ada 10. Nah, yang pertama akan Ibu bahas yaitu negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia, ibu kotanya adalah DKI Jakarta. Nah, Indonesia memiliki iklim tropis atau tropik basah ya, yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Selain itu, Indonesia juga dilintasi garis khatulistiwa, di mana dilalui juga dua sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 5 pulau besar. Salah satunya yang kalian tempati saat ini yaitu Pulau Jawa. Yang kedua adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api dan 130 diantaranya masih aktif. Ya, bisa lihat kalian ketahui dan lihat ya bahwa keadaan alam Indonesia itu sangat indah. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Nah, selain itu Indonesia juga diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan beberapa wilayah rawan gempa. Nah, Indonesia ini menduduki peringkat ke-6 terbersih di ASEAN dan peringkat ke-4 tersehat di ASEAN. Maka itu kita sebagai warga negara Indonesia harus terus menjaga kebersihan dan melestarikan keindahan alam Indonesia. Negara selanjutnya yaitu negeri jiran Malaysia. Malaysia memiliki iklim tropis di mana letak astronomisnya yaitu berada di 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur. Nah, Malaysia memiliki dua kawasan utama yaitu di mana ada bagian barat berupa bentuk pegunungan dan Malaysia bagian timur yaitu berupa rawa-rawa dan umumnya sempit
serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Nah, Malaysia menduduki peringkat ketiga terbersih di ASEAN dan peringkat ketiga pula tersehat di ASEAN. Negara yang ketiga yaitu Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Negara ini hanya terdiri dari 63 pulau termasuk daratan Singapura. Luas Singapura hampir seluas kota Jakarta, hanya 664 km persegi. Nah, namun walaupun negara ini negara terkecil, tapi Singapura menduduki peringkat pertama terbersih dan tersehat di ASEAN. Nah, kebersihan lingkungan negara ini banyak menarik wisatawan. Nah, lalu apakah rahasia negara Singapura bisa menjadi terbersih dan selalu bersih? Ya, karena pemerintahnya menerapkan sebuah peraturan, yaitu akan memberikan denda kepada masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kalian tahu berapakah denda yang diberikan? Ya, dendanya yaitu sebesar $300 Singapura atau setara dengan 3 juta rupiah. Ya, bahkan beberapa waktu lalu Singapura menaikkan dendanya menjadi $5.000 atau lebih dari 50 juta rupiah. Wah, pantas saja ya Singapura dijuluki sebagai negeri 1000 larangan. Nah, sehingga Singapura juga dijuluki sebagai negeri hijau, bersih, dan indah di Asia. Dan Singapura pun termasuk ke dalam 10 besar negara bersih sedunia. Inilah jawabannya mengapa Singapura banyak diminati wisatawan dan menjadi negara terbersih di ASEAN. Kalau peraturan ini diterapkan di Indonesia, kira-kira berhasil tidak ya? Kemudian negara Filipina. Ya, negara Filipina letak astronomisnya terletak di 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang selatan dan 116 derajat bujur timur sampai 128 derajat bujur timur. Filipina memiliki iklim tropis basah. Ya, berdasarkan letak geografis di Asia Tenggara, Filipina merupakan negara kepulauan sama seperti Indonesia. Filipina juga banyak gunung berapi yang masih aktif serta dilewati deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Pulau terbesar yang berada di Filipina adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Selanjutnya negara Thailand. Ya, Thailand memiliki iklim tropis dan subtropis. Secara geografis, Thailand berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar di bagian utara. Di wilayah selatan berbatasan dengan negara Malaysia dan di bagian timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja serta bagian barat berbatasan dengan Myanmar. Nah, Thailand daerahnya terdiri atas pegunungan koral, lembah, sungai, dan cenderung berbukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan yaitu berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Nah, Thailand ini menduduki peringkat keempat terbersih di ASEAN dan peringkat keenam tersehat di ASEAN. Lalu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki iklim tropis. Ya, Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Ya, berdasarkan letak geografis di Asia Tenggara, Brunei Darussalam merupakan negara yang terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Ya, wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Nah, pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah terdapat Teluk Brunei. Nah, Brunei Darussalam ini menduduki peringkat kedua terbersih dan tersehat di Asia Tenggara setelah Singapura. Selanjutnya negara Myanmar. Myanmar merupakan negara yang terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajaran dari utara sampai ke selatan. Nah, deretan dari sebelah barat mencakup pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang meliputi hutan-hutan lebat. Nah, di Myanmar ini di bagian selatan memiliki iklim tropis, sedangkan di Myanmar bagian utara beriklim subtropis.
Nah, Myanmar yang terletak di sekitar Khatulistiwa, iklimnya dipengaruhi oleh angin musim. Salah satu sungai yang terkenal di Myanmar yaitu Sungai Irrawaddy yang mengalir di bagian wilayah tengah negara Myanmar. Nah, negara Myanmar ini menduduki peringkat ke-9 terbersih dan tersehat di Asia Tenggara. Selanjutnya negara Laos. Nah, Laos berdasarkan letak geografis ASEAN, ini merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah perairan laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Nah, Laos memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Nah, Laos menduduki peringkat ke-8 terbersih di ASEAN dan peringkat ke-10 tersehat di ASEAN. Negara yang ke-9 adalah negara Kamboja. Bentuk negara ini menyerupai piring. Kondisi geografis yang menarik di Kamboja adalah adanya dataran lacustrine yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Sedangkan bagian tepi terbentuk oleh deretan pegunungan. Dan negara ini juga dilalui oleh Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong menjadi sungai terpenting di Kamboja. Nah, Kamboja menduduki peringkat ke-10 terbersih di ASEAN dan peringkat ke-8 tersehat di ASEAN. Negara yang terakhir yaitu negara yang ke-10 adalah negara Vietnam. Vietnam merupakan negara yang terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama adalah Pegunungan Utara, yang kedua Delta Sungai Merah, yang ketiga barisan pegunungan Annam yang menghubungkan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir adalah delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Vietnam menduduki peringkat ke-7 terbersih di ASEAN dan peringkat ke-5 tersehat di ASEAN. Itulah keadaan geografis 10 negara anggota ASEAN. Demikianlah materi kita pada kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.